open mic. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Mangcu Podcast. Kembali kali ini bersama saya. Di kesempatan kali ini kita virtual Zoom bersama rekan-rekan milenial. Rekan-rekan milenial kali ini saya kehadiran seorang narasumber yang cukup kompeten, Saudara Bagus Muslim. Halo Bagus Muslim, apa kabar? Halo. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita virtual Zoom dalam rangka PPKM, jadi nggak bisa ketemu ya, yang seharusnya datang ke Mangcu Podcast, tapi nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Dan selanjutnya teman dari milenial kita juga ini ada Saudara Delfri Zen Lubis. Halo Mas Delfri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Delfri ini sebagai Sekretaris Analis Pemberdayaan Ekonomi dari Institut Guyup ya, betul ya? Ya. Oh iya, tadi kalau Saudara Bagus Muslim sebagai Sekjen di Lembaga Edukasi Institut Guyup. Oke teman-teman, Ya. Kali ini kita dalam acara ngobrol santai kita sambil ngopi ya, namanya santai, kita ngopi dulu. Minum kopinya teman-teman. Iklan. Wah, ada endorse-nya itu bro. Ntar di tag aja perusahaannya. Ntar kita tag dia ya. Oke, sebelumnya teman-teman, mungkin dari luar sana, teman-teman milenial kita di luar sana banyak yang belum mengetahui apa itu organisasi Institut Guyup pastinya. Tidak ada salahnya kita kembali memberikan informasi kepada teman-teman kita di luar sana tentang organisasi dari Institut Guyup. Apa sih sebetulnya latar belakangnya ini, dan apa saja yang dikerjakan dari Institut Guyup. Dari siapa kita mulai ya? Dari Saudara Bagus Muslim? Kita menurut dari flashback ke belakang dulu ya. Kenapa Institut Guyup ini terbentuk? Institut Guyup ini terbentuk itu karena faktor dari pengalaman. Ya, pengalaman apa tuh? Pengalaman aneh selaku pelaku utang. Ya, bermain dalam utang piutang. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah aneh alami waktu itu, dengan perkumpulan ketemu dengan teman-teman masing-masing yang satu rasa gitu ya, yang pernah mengalami bagaimana rasanya dikejar-kejar sama utang, ya belum lagi dikejar-kejar sama DC-nya ya, tim penagihnya itu. Dari landasan itulah kita membentuk suatu komunitas, ya dulu namanya sebelumnya itu Institut Guyup Depok, IGD namanya IGD. Kalau di kita, versi kita, Institut Guyup Depok. Jadi ngerawat orang-orang yang sedang galau karena utang piutangnya. Garis besarnya dari Institut Guyup ini berarti menaungi atau membantu rekan-rekan yang terkait dengan hutang. Ya, betul. Jadi kadang di luaran sana ya, yang mempunyai hutang piutang itu rata-rata resah, gelisah, panik, ya kan? Ya, akhirnya berdasarkan pengalaman yang kita lalui, kita punya step-step. Oh, ternyata hutang piutang itu nggak ada kaitannya ya dengan pidana. Karena di luaran sana itu image-nya udah, kalau udah hutang piutang dengan ancaman pidana aja itu orang jadi kalap. Tuh. Ya, otaknya beku, kalap. Makanya dengan adanya IGD, kita coba bantu masyarakat di luaran sana itu melek hukum. Seperti itu. Oke. Dan akhirnya terbentuk dalam waktu 3 bulan
pada waktu itu akhirnya biar kita ini bergerak dalam komunitas ini legal, akhirnya kita bentuk legalitasnya, kita bentuk berupa yayasan. Yayasannya itu institusi Guyup Depok, sekretariatnya di Cibinong. Gitu. Jadi kita bergerak bukan hanya komunitas, tapi kita punya legalitas, basis legalitas untuk dapat diperlukan. Ya, artinya IGD ini sudah berbadan hukum ya? Iya, sudah berbadan hukum, gitu. Oke. Jadi bukan hanya hukumnya aja tuh, Cuk. Setelah nanti sudah agak mendingan, pikirannya jernih, ya kan? Kita tenangin dulu dari segi advokasi hukumnya. Nanti kita beralih untuk kita stimulus dengan ekonomi. Nah, di situ ada Delpri itu bagiannya tuh. Oke. Nah, untuk berkaitan dengan ekonomi. Oke, Mas Delpri, mungkin ada yang mau di-share ke teman-teman tentang bagaimana selama ini menjalani di Lembaga Edukasi Institut Guyup ini. Ya, nambahin dulu ya ceritanya tadi. Jadi Institut Guyup Depok ini itu udah mulai bergerak dari tahun 2019 bulan November. Nah, dikasihlah namanya Institut Guyup Depok seperti yang tadi jelasin sama Kang Bagus. Sebenarnya itu cuma buat frasa ya. Jadi kita itu secara struktural kita itu di bawah naungan tadi Riba Center. Itu bisa cari tahu nanti ya di internet, sudah mulai terdengar luas di masyarakat kalau ada pergerakan masif terhadap gerakan untuk menolak riba gitu kan. Nah, kita ini di bawah naungannya Institut Guyup Depok. Karena udah bergerak dari 2019, nih kebetulan Kang Bagus itu generasi pertama, makanya langsung diangkat jadi sekjen. Luar biasa. Ya, dari bulan Desember. Nah, jadi dia termasuk salah satu foundernya ya, dari kalau Institut Guyup. Kalau saya di generasi kedua waktu itu. Ya, jadi platform WhatsApp dan namanya Institut Guyup itu sudah bergerak sekarang di Institut Guyup 19. Jadi udah 19 angkatan, 2 kali berhenti ya, 2 kali vakum, udah 19 angkatan. Kita kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba, INTRA. Nah, itu nanti kalau misalnya dia kasusnya itu bisa bergesekan dengan lembaga, kita bilangnya lembaga riba ya, yang lebih besar, itu nanti bisa dilimpahkan. Gitu. Baru yang ketiga, itu kita ada namanya CSR. Ini berbadan hukum juga. Dia itu bentuknya CV, Cluster Solusi Riba. Seperti itu. Jadi sedikit diceritakan dulu, Mam. Sebelum kita lanjut, ada yang gua tanya nih. Maksudnya gini, artinya gini, teman-teman yang memang tadi sudah tergabung, artinya mereka sebagai anggota, ya, sebagai anggota atau mereka tergabung yang orang-orang yang terlilit hutang, yang memang difasilitasi atau dibantu oleh teman-teman dari Institut Guyup ini. Ya, jadi di Institut Guyup Depok itu kita punya kurikulum. Jadi kita adalah lembaga edukasi tentang riba, riba bahaya dan lain-lain gitu. Jadi kita benar-benar fokus terhadap edukasi tentang riba. Jadi sebagaimana lembaga edukasi yang lain, kita ini punya yang namanya kurikulum, menjadi 3 advokasi. Jadi memberikan edukasi sebagai 3 advokasi kurikulum. Kita bilang namanya advokasi iman, lalu ada advokasi hukum, dan advokasi ekonomi. Jadi ketika kita itu posting informasi tentang para mereka yang terlibat terhadap hutang riba, tiga fase yang berjalan selama 3 bulan. Jadi bulan pertama itu kita advokasi, kita edukasi imannya. Jadi kita kasih tahu kalau riba itu salah. Jadi orang-orang rata-rata datang, oh saya punya hutang, saya nggak bisa bayar. Ya langsung mikir, jangan-jangan IGD ini lembaga keuangan yang bisa dipinjemin duit. Itu pertama-tama orang pasti kayak gitu tuh. Nanti 1 bulan pertama itu kita gembleng tuh, ente salah, bukan karena nggak jago dalam mengendalikan keuangan atau bisnis atau ente kerja. Lah riba itu dosa. Dan bulan kedua, nanti kita kasih pengetahuan secara hukum. Ya, namanya kita bilang advokasi hukum. Kalau apa yang ternyata gerakan kita ini itu nggak serta-merta melanggar hukum gitu, bahwa gitu loh, karena kita sendiri, jadi kan bahasa kita kurikulum kita namanya amanah, jadi kita bilang memang kesannya seakan-akan
kita bilang kan stop riba, hentikan ribanya, hentikan bayar ribanya itu nggak boleh dilakukan lagi gitu kan. Nah berarti kan sama saja melanggar kesepakatan di awal terhadap lembaga yang sudah kita hutangi tadi, gitu kan. Ya. Nah ternyata nggak serta-merta kita sebagai seorang tersangka yang salah gitu di mata hukum. Ternyata secara hukum positif pun kita ini bahwa kita itu ternyata telah dijamin oleh undang-undang bahwa kita seluruh muslim itu nggak masalah gitu untuk menjalankan keyakinannya untuk meninggalkan riba. Itu diatur terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu di bulan kedua. Nah baru di bulan ketiga ketika mereka imannya sudah, oh ya saya salah, saya tobat, saya nggak akan lagi melakukan ribanya. Kalau mereka yang ternyata ada tanggungan terhadap lembaganya, dilimpar ke lembaga bantuan hukum intra, kayak misalnya KPR berjamin kan gitu, atau misalnya leasing gitu kan, atau kasus-kasus yang butuh diadu antara lembaga dengan lembaga, bukan hanya lembaga dengan individu saja gitu. Itu fungsinya untuk mengalihkan tekanan, jangan sampai dikejar-kejar debt collector aja gitu. Nah kalau udah ngerti cara penyelesaian secara hukumnya, baru masuk ke advokasi ketiga, advokasi ekonomi. Nah, kurikulumnya namanya ta'awun, saling gotong royong, tolong menolong. Ya percuma kalau misalnya oke, selesai nih, tobatnya udah, ya kan, pelimpahan kasusnya untuk penanganan secara hukumnya udah, tapi kan hutang tetap harus dibayar. Cuman posisinya, kondisi ekonomi orang yang meriba kan ambruk tuh. Ambruk. Nah, itu makanya kita kasih solusi di bulan ketiga, kita ajarkan. Kita itu bisa loh berdaya bersama-sama untuk bisa bangkit secara finansial, yang minimal ngelunasin utangnya, atau bisa menciptakan sumber income daripada ambruk tadi gitu kan, kita bisa bangkit lagi. Nah nanti dari 3 bulan fase, selama 3 bulan itu baru nanti yang mau lanjut ada namanya grup lanjutan. Sasarannya adalah penanganan periode pertama ini 3 bulan pertama ini digembleng dari si korban digembleng ya. Saya pernah menonton Saudara Bagus ini di salah satu televisi swasta, pernah mengalami hal tersebut. Nah, boleh sedikit diceritakan Mas Bagus? Waktu Mas Bagus mengalami hal demikian, ya kan, apa yang membuat Mas Bagus menyadari dan sampai akhirnya stop, ya kan, taubat, bahkan sampai akhirnya ya ketemu dengan teman-teman Institut Guyup, dan akhirnya pun bisa melunasi utang tersebut. Nah, langkah-langkah apa Mas Bagus yang alami itu? Oke. Pada dasarnya dulu saya termasuk orang yang ngeyel ya. Ente tau lah dari zaman STM, paling ngeyel udah. Kalau ngerasa hati, berontak nyari pembenaran terus. Nah, dulu sekolah itu padahal sentil. Lu jangan nakal, kembali deh jalan ke jalan Allah, kan begitu. Tapi kan kita yang namanya manusia ya, masih nyari jati diri. Akhirnya karena rasa nggak puas dan faktor kesenangan itu dan lingkungan itu pengaruhnya luar biasa ya. Pengaruhnya sangat-sangat luar biasa. Orang kalau udah dikasih senang biasanya itu lupa. Apalagi udah difasilitasin kartu kredit, ya kan. Terus udah gitu dengan posisi pekerjaan yang lumayan di instansi perusahaan, ya itu banyak banget tuh godaan-godaan itu. Untuk pinjaman KTA, kartu kredit juga dipermudah, dan lain-lain. Sampai waktu itu, Ani itu sampai 4 titik, yuk. Ya. Yang 2 rentenir, ya. Yang 1 kartu kredit. Itu juga karena dipermudah, saking dipermudahnya, biasanya itu paling mentok kan limit 3 juta. Ya. Dan akhirnya pada saat tiba waktunya Allah benar-benar sentil, itu hancurnya langsung benar-benar hancur. Mulai dari 1 anak sering sakit-sakitan, 2 rumah tangga cekcok mulu. Ya. ada aja benturannya, men. Ada aja benturannya. Iya, ujung-ujungnya duit, masalah duit. Ya, ketika disentil, ditutup keran rizkinya gitu ya,
Pertama tuh hilang pekerjaan, udah nggak punya penghasilan, ditambah hutang-hutang yang menumpuk, tagih-tagihan yang menumpuk. Istri nggak tahu, tiba-tiba debt collector nagih ke istri. Nah, disitulah mulai ribut besar udah. Jadi seperti itu. Nah, kita bangkit akhirnya kan, kita sadari, oh iya, kita salah. Akhirnya dulu sebelum bergabung ini cari-cari artikel tuh, artikel di internet. Ya, artikel tentang masalah riba, masalah pinjaman, bagaimana sih strategi untuk melunasi utang-utang seperti itu. Semua artikel aneh clippingin, aneh bikin clipping, aneh pelajarin. Saking pengen berubahnya dan saking pengen cari tahunya tuh ya. Iya, saking pengen tahunya. Wow, kalau rumah tangga nggak usah diceritain deh. Ya intinya kalau jadi laundry itu luar biasa dah. Ya luar biasa, habis semua yang itu kita proses punya. berapa lama men perjalanan itu men? Proses 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Dibantu dengan Institut Guyup nggak dalam proses pelunasan itu? Individu pada waktu itu. Makanya saya bilang individu, tapi melalui artikel-artikel di internet. Berjuang sendiri. Tuh. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita puas dulu dong. Oke, teman-teman ini bagus banget nih. Ini kalau secara garis besar yang gue tangkap nih Mas Bagus betul-betul dalam 4 tahun ini dia ini pertama dia mencoba untuk berhenti dari masa lalunya yang pernah dialami, ya mungkin kita bisa katakan tanda kutip tadi, ya agak sedikit bangor kalau kata orang Betawi, ya kan, ya ngeyel kalau bahasanya saudara Bagus tadi ngeyel, ditambah lagi dengan hutang piutang yang memang selama ini dia rasakan, dan memang itu berdasarkan ujian dan cobaan selama perjalanan hidup, dan selama 4 tahun mengatakan fokus kepada diri sendiri bahwa berhenti dari hutang, berhenti dari riba, fokus, ternyata 4 tahun berhasil. Selama proses 4 titik itu selesai, aneh cari tuh di media sosial komunitas anti riba aja. Ya, setelah pencarian itu nggak ada satupun yang cocok, cuy. Kenapa nggak cocok? Istrinya nggak ada. Terus ujung-ujungnya seminar. Iya. Seminar ngeluarin duit. Ikut seminar ngeluarin duit. Yang ada pernah ngalamin. Ya betul, aneh pengen gabung itu justru aneh mantan pelaku ingin berbagi gitu loh. Ingin berbagi kok malah diduitin gitu loh. Dengan dalih seminar, ya kan? Nggak ketemu tuh akhirnya. Perjalanan waktu 1 tahun mencari, akhirnya ketemulah di akhir tahun 2019. November tanggal 28 dapat link tuh. Ngeklik di Facebooknya Riba Crisis Center, Institut Guyup Depok para penderita. Ini nih aneh coba klik, aneh ikutin. Nah, aneh itu termasuk angkatan pertama anggota IGD 1 waktu itu yang mengikuti platform WhatsApp-nya IGD. Nah, pada saat ketemu di Guyup offline, pertemuan secara langsung pada saat itu yang diadakan setiap seminggu sekali di Grand Depok City di GDC. Nah itu aneh selalu kasih masukan ke teman-teman di sana pada saat kumpul. Pada saat ketemu juga ditanya motivasi gabung di sini apa? Aneh bilang ada kasus utang enggak, terus ada yang lain-lain enggak, terus ngapain digabung di sini? Ditanya begitu kan sama pengurus awal itu. Saya bergabung di sini. Cocok gitu loh. Dan saya ingin berbagi pengalaman apa yang saya alami ke rekan-rekan sesama anggota. Ya akhirnya dikasih challenge yo, ya kan, tantangan. Diangkatlah sebagai ketua IGD 1 waktu itu. Setelah terbentuk struktur organisasi, ketua, bendahara dan sekretaris,
Nah, mulai dibentuk tim ekonominya ya si Delpri itu tuh salah satunya. Jadi intinya apa ya, utang piutang itu memang nggak sedemikian rupa yang kita pikirkan. Oke, mungkin terakhir nih Mas Bagus dan juga Mas Delpri. Tadi penjelasan sudah cukup banyak ya disampaikan mengenai dari latar belakang, tujuan, ya maksud dan sebagainya gitu. Nah mungkin gini, ada pesan-pesan apa Mas Bagus kepada rekan-rekan yang memang sudah tergabung di Institut Guyup dan juga buat rekan-rekan yang belum tergabung tapi memang mereka mempunyai banyak permasalahan dari sisi utang piutang. Nah mungkin ada kiat-kiat khusus Mas Bagus kepada teman-teman di luar sana yang menonton bahwa langkah-langkah seperti apa yang memang bisa diambil dan memang jika memang membutuhkan bantuan dari teman-teman Institut Guyup ini, dia harus larinya kemana, harus menghubunginya kemana. Ya seperti itu, tolong Mas Delpri mungkin bisa memberi penjelasan ini kepada teman-teman, silakan. Jadi buat kalian-kalian yang belum terjerat riba, jangan. Kami yang sudah berada di Institut Guyup ini, itu benar-benar penderita riba itu hancur, sehancur-hancurnya, benar-benar berbahaya sekali gitu ya. Jadi jangan coba-coba. Lalu bagaimana sih solusinya supaya kita bisa tetap maju tapi tanpa riba? Yang pertama paling qanaah, jadi merasa apa adanya itu dulu pertama. Terus buat kalian para penderita riba yang saat ini ngeliat video ini dan ngerasa wah gue banget nih, bisa cari aja, ada di internet juga, tinggal klik aja, bisa cari Institut Guyup Depok. Nanti kita koordinasi, kita tuh platformnya itu by WhatsApp, nanti bisa kita kasih link WhatsApp-nya. Kita punya Instagram gitu kan, kita juga sempat mau buat channel YouTube juga, kita bisa kolaborasi lagi ya. Kayak gantian nanti Mangcunya yang kita panggil ke sana nanti tuh. Terus bisa ada kontak personnya, itu juga bisa nanti dihubungi langsung ke saya atau ke Kang Bagus supaya bisa dimasukin ke grupnya juga, silakan, boleh. Berarti jelas nih ya teman-teman yang ada di luar sana, jelas sekali bahwa Institut Guyup tadi sudah berbadan hukum, legalnya sudah ada, dan juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi ketika memang mau konsultasi. Silakan bergabung ke teman-teman Institut Guyup, di mana teman-teman di sana bisa memberi solusi yang terbaik daripada permasalahan teman-teman. Disangka di podcast kali ini Mangcu Podcast mendapatkan ilmu gratis. Teman-teman jangan lupa ya, di channel Mangcu Cat Host ini teman-teman like, comment, and subscribe. Jika bermanfaat buat teman-teman, silakan share ke media sosial teman-teman. Di mana narasumber saya tadi ada Saudara Delpri Zen Lubis sebagai Sekretaris Analisis Pemberdayaan Ekonomi dari Institut Guyup, dan juga Saudara Bagus Muslim sebagai Sekretaris Jenderal Lembaga Edukasi Institut Guyup, yang sudah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan demikian teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe untuk channel Mangcu Cat Host agar nanti kita bisa memberikan banyak-banyak video-video terbaru di Mangcu Podcast. Dan terima kasih banyak buat Mas Bagus. Thank you sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga di rumah. Saudara Delpri Zen Lubis juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Thank you banget. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa setelah PPKM selesai, kita bisa jumpa, kita bisa diskusi bareng di studio Mangcu yang sederhana ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi bareng. Salam buat keluarga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.